Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Baik, sebelum pelajaran kali ini, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan diri kita masing-masing. Untuk doa kali ini, biar ibu saja yang memimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, agar ibu tahu mana yang hadir dan yang izin. Mumas, Muhi, Mutia, Hatijah, Vicky, Sulaiman. Baik, semuanya hadir ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah jika semua pada pagi hari ini baik. Semoga di masa pandemi kali ini kalian tidak pernah patah semangat untuk selalu tetap belajar. Dan jangan lupa juga akan kewajiban kalian sebagai siswa harus terus belajar bagaimanapun situasi dan kondisinya. Jangan biarkan zona nyaman ini menghambat proses belajar kalian, dan jangan biarkan pula zona nyaman ini menghambat prestasi kalian. Karena materi kali ini kita mengenai tentang pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah terbagi menjadi 3 poin ya. Poin yang pertama ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas mengenai tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Poin kedua. Mungkin di sini anak-anak ada yang mengetahui tentang apa sih itu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Lalu mengenai tentang perspektif sendiri, mengenai tentang HAM, hak asasi manusia apa itu. Lalu tentang substansinya itu yang seperti apa. Lalu tentang kewajiban-kewajibannya itu yang terdiri dari apa saja. Mungkin di sini anak-anak ada yang mengetahui tentang poin kali ini. Iya, bagaimana kalian tidak mengetahui ya? Padahal materi kali ini itu menyangkut tentang pada diri kita ya. Apalagi itu tentang hak dan kewajiban. Hak kita sebagai manusia itu adalah hak berbicara, hak berpendapat. Itu adalah jika kalian tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban manusia, suatu saat nanti kalian pasti bisa ditindas atau dikucilkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena kalian tidak mengetahui tentang pentingnya hak asasi manusia itu tersendiri. Jadi sangat penting ya nak ya untuk belajar tentang HAM. Baik, ibu akan membacakan tujuan dari materi kali ini. Yang pertama, itu peserta didik dapat memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan benar. Jadi, itu adalah tujuan dari materi kali ini. Tapi ibu akan menjelaskan, untuk pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan tentang poin B saja, tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, untuk mempersingkat waktu, ibu akan masuk menjelaskan mengenai tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Silakan buka
buku tulis kalian dan catat apabila ada poin-poin yang penting, karena nanti ibu akan memberikan tugas kelompok buat kalian. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu tersendiri adalah hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan sampai ia lahir ke dunia ini, atau yang sering disebut dengan kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Setiap manusia itu memiliki haknya, di antaranya seperti hak untuk berbicara, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan seperti manusia yang lain, hak untuk hidup damai, dan sebagainya. Itu adalah macam-macam hak manusia. Lalu, hak asasi manusia itu adalah hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah ini adalah yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka dan berakal budi dan berperi kemanusiaan. Jadi, tidak seorang pun dapat merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya, ya kan? Jadi, hal ini berarti ya bahwa HAM itu memiliki sifat mutlak tanpa pembatasan. Karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM itu dicabut dari tangan pemiliknya, maka manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Sedangkan kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian pula, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuannya itu sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkannya terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu tersendiri. Ya kan? Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sekarang giliran kalian untuk mengamati dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silakan ditanyakan. Kita diskusikan bersama-sama. Karena nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Baik, Ibu langsung saja ya membagi tugas kelompok tersebut menjadi 2 kelompok. Silakan kalian mencari informasi mengenai tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bisa dari buku, bisa dari internet. Untuk kelompok yang pertama absen ganjil, kelompok yang kedua absen genap. Silakan kalian gabung dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi. Setelah itu, kalian silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, waktunya sudah habis ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Setelah itu kelompok 2. Baik, karena semua kelompok sudah maju dan hasilnya sangat bagus-bagus sekali ya. Ibu sangat puas dengan kerja kalian hari ini. Itu sangat maksimal sekali. Dan kalian bisa mendengarkan dengan baik, dan kalian juga bisa menjelaskan di depan kelas kalian juga dengan sangat baik.
Jadi ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Kalian tulis di kertas folio untuk meresum materi selanjutnya tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ditulis rapi di folio, dikumpulkan minggu depan. Sebelum pertemuan diakhiri, ibu akan membacakan sedikit mengenai tentang kesimpulan materi hari ini. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia yang dimiliki sejak ia berada dalam kandungan sampai ia lahir ke dunia ini, yang sering disebut kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang, dan hak itu tidak dapat dirampas oleh orang lain. Jika hak itu bisa dirampas, manusia akan kehilangan eksistensinya. Ya, begitu anak-anak. Untuk pertemuan kali ini ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sebelum pulang, mari kita baca doa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.